Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Salam kasih buat kita semua. Untuk memulai hari kita pada hari ini, kita terlebih dahulu bersekutu dengan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat penyertaan dan kasih-Mu. Engkau masih mengizinkan kami untuk beroleh nafas kehidupan pada hari ini. Kami akan memulai hari kami Tuhan. Kami terlebih dahulu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan, kami telah siap mendengar. Amin. Jemaat yang terkasih, yang menjadi bekal kita renungan firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Markus pasal 11 ayat 25. Demikian dikatakan, "Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, mungkin kita mengetahui racun. Racun jika masuk ke dalam tubuh seseorang tentunya akan berdampak yang berbahaya. Mungkin racun bisa membuat seseorang dehidrasi, seseorang menjadi pening, lemas, tidak berdaya, bahkan bisa menimbulkan kematian. Tetapi ada juga racun yang tidak berbentuk fisik, tidak berbentuk seperti cairan, gas, atau benda padat, tetapi dia berbentuk seperti sifat atau sikap tertentu. Racun yang tidak berbentuk fisik ini juga dapat menimbulkan penderitaan bagi diri seseorang. Penderitaan yang dialami bisa seperti jiwa yang tidak tenang atau pikiran yang kacau, pikiran yang selalu dihantui oleh hal-hal negatif. Dan ini juga yang bisa membuat seseorang menjadi berdampak berbahaya bagi jiwa, bagi emosionalnya dan juga batin seseorang. Saudara yang terkasih, firman Tuhan kita pada hari ini membekali kita untuk mengampuni. Nats ini mengatakan bahwa setiap kali kita berdoa kepada Tuhan, maka kita harus lebih dahulu mengampuni orang yang telah menyakiti hati kita. Sebab Yesus di sini mengajarkan kepada kita tentang hal berdoa, supaya ketika kita memohon pengampunan dari Allah, maka kita juga harus mengampuni orang lain yang memiliki kesalahan kepada kita. Mungkin tidak mudah bagi kita untuk mengampuni seseorang yang bersalah kepada kita, siapapun itu. Bahkan mungkin juga kepada keluarga kita sendiri. Sebuah kesalahan akan mungkin sangat sulit untuk kita ampuni, karena kesalahan itu merupakan kesalahan yang besar dan fatal, sehingga bisa memunculkan dendam atau amarah bagi diri kita. Bahkan mungkin kita sampai mendengar suara orang itu saja, kita tidak sudi lagi. Atau mungkin seseorang sulit mengampuni karena ia mengalami trauma yang berat. Ia takut hal itu terjadi kembali pada dirinya. Namun di sini kita diingatkan bahwa ketika kita selalu menyimpan dendam itu, ketika kita selalu menyimpan luka itu, sesungguhnya di situ kita semakin melukai batin kita. Kita semakin melukai diri kita. Sama seperti racun yang masuk ke dalam tubuh kita, kemudian membunuh kita. Karena itu lah hidupnya akan selalu dihantui, akan selalu dibayang-bayangi oleh dendam dan amarah. Di dunia yang sangat maju saat ini, teknologi yang sangat canggih, kadang-kadang
Bahkan lebih mudah mungkin memindahkan bukit, membuat bukit menjadi sebuah danau, daripada meruntuhkan tembok kebencian antara sesama manusia. Karena itu pengampunan kepada sesama sebenarnya merupakan satu tanda iman yang penting bagi kita sebagai seorang Kristen. Bahkan bisa dikatakan seseorang belum benar-benar beriman kepada Allah dan dia belum sepenuhnya percaya kepada karya pengampunan Allah ketika dia belum bisa mengampuni sesamanya. Pengampunan yang dimaksudkan dalam teks ini ialah bukan tentang tindakan pengampunan yang mana ketika kita mengampuni seseorang maka kita akan diampuni. Tetapi kita mengampuni sesama kita karena kita sudah lebih dahulu diampuni melalui penebusan Yesus Kristus di kayu salib untuk menghapus segala dosa kita, mengampuni segala dosa kita. Justru yang dimaksudkan dalam teks ini adalah pengampunan yang memulihkan hubungan. Karena tidak mungkin seorang murid dapat berdoa dengan baik padahal dia masih memiliki sikap tidak mau mengampuni sesamanya. Karena itu juga bisa menjadi merusak persekutuannya dengan Allah. Maka hubungan kita dengan Allah itu berbanding lurus bagaimana hubungan kita terhadap sesama kita. Seseorang yang beriman kepada Allah juga harus mempunyai hubungan yang baik pula dengan sesamanya. Hubungan vertikal antara Allah dengan manusia dan juga kita manusia terhadap sesama kita. Maka ketika Allah sudah mengampuni kita, maka kita juga hendaklah mengampuni sesama kita. Maka melalui nats ini kita diingatkan untuk memiliki jiwa mengampuni. Bahkan Yesus mengatakan bahwa itu sebagai syarat untuk kita memperoleh pengampunan. Maka jemaat yang terkasih, marilah kita berdamai dengan diri kita sendiri. Kita harus menyadari betapa pentingnya sikap mengampuni. Hubungan kita dengan orang lain akan dapat terjalin dengan baik jika kita memiliki sikap itu. Sehingga kita untuk memulai aktivitas kita hari ini, betapa nyamannya perasaan kita, betapa leganya jiwa kita ketika kita melangkah. Bila racun itu telah kita tanggalkan dari diri kita dan kita mempraktikkan jiwa yang mengampuni. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami telah mendengarkan firman-Mu yang menjadi bekal kami untuk menjalani aktivitas kami pada hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau yang menuntun kami, Engkau yang membimbing kami untuk kami dapat menjadi seorang yang pengampun. Agar kiranya Tuhan, hubungan kami dengan sesama kami dan juga hubungan kami dengan Engkau Tuhan dapat terjalin dengan baik. Agar kiranya Tuhan dapat terjadi hubungan yang harmonis dalam kehidupan kami. Kami juga memohon Tuhan kepada jemaat-Mu yang akan melakukan pekerjaannya dalam satu hari ini. Engkau yang membimbing mereka, Engkau yang menyertai, berikan mereka hikmat dan juga kebijaksanaan agar kiranya mereka dapat mengerjakan segala pekerjaannya seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga Tuhan mendoakan jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, terbaring lemah. Kiranya Tuhan berkati mereka melalui pengurapan-Mu, melalui konsumsi obat dan juga makanan dan minuman, melalui medis. Kiranya Tuhan, Engkau-lah yang menyembuhkan mereka. Tuhan, kami juga menyadari bahwa kami adalah manusia yang tak pernah luput dari dosa. Kiranya Engkau-lah Tuhan yang mengampunkan dosa kami, sebagaimana kami mengampuni teman-teman kami sesama kami. Dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi buat kita semua. Selamat
dan semangat menjalani hari ini. Tuhan memberkati.